Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat ngebuka video ini. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sejarah internet. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktaviana Triwulandari, NIM 195120407, kelas Teknik Informatika A 2019, Universitas Negeri Surabaya. Ketika kita mendengar dengan kata sejarah internet, pasti yang kita pikirkan kira-kira gimana ya ketika kita hidup tanpa adanya internet. Yang kita tahu, sekarang kita hidup dengan enak, dengan sudah terfasilitasi adanya internet itu sendiri. Coba kita pikir, apa sih yang akan kita lakukan ketika tidak ada internet itu sendiri? Pada dasarnya, kita menggunakan seluruh aplikasi yang kita gunakan juga menggunakan jaringan internet. Gimana? Udah tahu apa yang akan kita lakukan tanpa adanya internet? Mungkin kalau kita menyinggung mengenai aplikasi yang kita gunakan seperti WhatsApp, di mana aplikasi yang mengakses pesan dari siapapun yang menggunakan aplikasi ini yang bertujuan untuk mengirim pesan ini juga menggunakan jaringan internet. Tak lain dan tak bukan Instagram, media sosial untuk berbagi foto dan video yang selalu kita gunakan. Ini juga menggunakan jaringan internet. Bahkan yang lagi viral nih, TikTok, sebuah media sosial dengan platform video musik. Ini juga menggunakan jaringan internet, di mana aplikasi yang kita unduh di Play Store ataupun di lainnya itu juga menggunakan jaringan internet. Wow, lalu gimana tentang pembelajaran yang kita gunakan di tahun 2020 ini? Yang kita tahu bahwasannya pembelajaran di 2020 ini menggunakan media daring ataupun online dikarenakan adanya suatu pandemi. Nah, pembelajaran daring nih. Pembelajaran daring tersendiri itu menggunakan platform seperti Classroom, saat itu ada Gmeet dan juga Zoom dan juga lainnya. Bahkan ketika kita mengumpulkan tugas, kita juga mulai lewat email ataupun Classroom sendiri dan WhatsApp itu menggunakan jaringan internet itu sendiri. Kalau kita pikir zaman dulu sebelum adanya handphone, tab, PC, laptop ataupun komputer pribadi, dulu ketika kita menyimpan suatu data pasti kita harus menulis dulu. Setelah menulis, tumpukan-tumpukan kertas itu bisa dijadikan CD. Bedanya sama sekarang, kalau sekarang kita bisa menyimpannya di handphone dengan kualitas tertentu pastinya ya. Setelah itu mungkin kita langsung aja tentang sejarah internet itu sendiri. Jadi kita mau putar waktu untuk mengetahui apa sih sejarah internet itu sendiri. Pada tahun 1957, Uni Soviet atau Rusia meluncurkan wahana luar angkasa yang dinamakan Sputnik, di mana ini peluncuran pertama kali. Dan pada tahun 1958, Amerika Serikat ini tidak mau kalah dengan Rusia, dan mereka meluncurkan wahana luar angkasa juga, dan dibentuklah sebuah badan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diberi nama ARPA. Dan pada tahun 1960, teori packet swimming ini diimplementasikan dalam dunia nyata. Setelah itu pada tahun 62, J.R.R. Licklider ini menulis visi di mana komputer-komputer dapat dihubungkan satu sama lain. Di tahun 60 sampai 62 ini manusia itu diberikan motivasi bahwasanya komputer ini bisa dihubungkan dan diimplementasikan dalam dunia nyata sendiri. Dan mengenai ARPA ini adalah Advanced Research Project Agency, di mana mengembangkan menjadi ARPANET. Jadi ARPA ini dikembangkan menjadi ARPANET untuk mempromosikan Cooperative Networking of Time Sharing Computer dengan hanya 4 buah host komputer yang dapat dihubungkan hingga tahun 1969. Dan 4 buah host komputer ini ada Stanford Research Institute, yang kedua ada University of California Los Angeles, dan yang ketiga ada Universitas of California Santa Barbara, dan yang terakhir ada Universitas of Utah. Dan ini adalah perkembangan ARPANET di dunia. Dapat dilihat di peta tersebut, jaringan internet sendiri udah dimulai diluaskan lagi karena perkembangan ARPANET itu di dunia. Setelah itu, ARPANET ini membutuhkan apa yang namanya TCP, di mana Transmission Control Protocol. Teknologi pendukung internet merupakan protokol untuk pertukaran paket yang dapat digunakan untuk pengguna yang ada di seluruh dunia. Jadi,
tidak perlu ribet lagi buat kita untuk menulis ataupun apa. Jadi internet ini lebih dikembangkan lagi supaya kita bisa mengirim data, paket ataupun apapun lewat internet itu sendiri. Dan cara kerjanya juga ada ya, dari step 1, step 2 ataupun step 3. Selanjutnya, perluasan jaringan internet, di mana Bapak Internet dan Bukan ini memberikan spesifikasi secara detail akan TCP dalam sebuah artikel yang berjudul A Protocol for Packet Fuel Interconnection, di mana membuka jaringan. Ini dia membuka jaringan dan Aparnet ini bekerja sama dengan Beranet dan Newman, di mana mereka membuka jaringan ya internet untuk versi komersial yang disebut dengan Telnet atau layanan paket data publik yang pertama kali. Setelah itu, pada tahun 1977, Aparnet ini sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung sehingga TCP ini dibagi menjadi dua, yaitu TCP dan juga IP. IP ini adalah Internet Protocol, jadi mereka dibagi dua untuk lebih minimalisir waktu ya. Jadi kalau TCP ini untuk militer, sedangkan IP ini digunakan untuk umum ataupun pribadi atau komputer pribadi. Setelah itu sejarah pada awal tahun 1980. Jadi komputer pribadi atau PC yang mulai banyak digunakan karena tadi udah dibagi menjadi dua, dan Aparnet sudah mempunyai 213 jaringan komputer yang terhubung. Dan selanjutnya membuka layanan Bitnet dan juga CSNet, di mana Bitnet ini menyediakan layanan email, list, mainnet, dan file transfer protokol. Pakar ilmuwan juga membuat CSNet yang merupakan jaringan untuk menyediakan layanan email dan layanan untuk universitas tanpa harus mengakses Aparnet lagi. Jadi karena sudah dikembangkan lagi, Aparnet ini sudah tidak harus mengakses Aparnet ini lagi. Selanjutnya, pada tahun 1982, internet ini dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol, dan semua yang mengakses internet ini tidak perlu lagi mengakses Aparnet lagi. Dan pada tahun 1986, mulailah dikenalkan sistem baru dengan nama domain yang dikenal dengan DNS atau Domain Name System, yang berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Dan selanjutnya pada tahun 1990, karena perkembangan internet ini mulai banyak digunakan di berbagai negara dunia, pada tahun ini koran pertama Amerika dikeluarkan oleh Chicago Tribune hingga masuk ke Indonesia, sehingga membuat jurnalis online muncul pada tahun 1990. Nah, di Indonesia sendiri, sejarah perkembangan internet ini sangat pesat, dapat dilihat terakhir statistika 2019. Perkembangannya ini selalu naik, nggak ada yang turun. Jadi Indonesia ini selalu berkembang ya di internet, bisa berkembang untuk jaringan internet itu sendiri. Dan selanjutnya kalau kita pikir, di dunia pun pengguna internet sudah mencapai 60% penduduk dunia atau lebih dari separuh populasi bumi. Jadi 4, miliar orang ini sudah menggunakan internet. Dan selanjutnya, kembali lagi pada tahun 1997, Kompas ini mengeluarkan berita secara online. Dan pada tahun 2000, muncul berita online dan beberapa blog yang memberikan informasi terbaru yang dibutuhkan masyarakat. Dan secara singkat, di Indonesia dimulai pada tahun 2000-an dan inilah mulailah ada munculnya portal online untuk membantu dan memudahkan mengakses berita online, mengelola blog dan situs sendiri dengan kemudahan yang diberikan, dapat mengakses live chat, dan juga muncullah bisnis yang berhubungan dengan internet. Nah, pasti dari sini kita sudah berpikir bahwasannya internet ini dulu sangat berkembang dengan cepat. Bahkan mulai dari yang peluncuran Rusia, setelah itu Amerika tidak mau kalah. Nah, oleh sebab itu, ketika kita banyak yang kita dapat dari materi ini, kita manfaatkan. Ingat, kesuksesan itu datangnya dari diri kalian masing-masing. Percayalah, apa yang kalian lakukan tidak akan mengkhianati perjuangan kalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.